Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuni Wulandari dari kelas HK21F. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor produksi. Faktor-faktor produksi dibagi menjadi 5, yaitu 1. Sumber daya alam, yaitu faktor yang bersumber dari kekayaan alam. Yang kedua, sumber daya manusia, yaitu faktor produksi yang melakukan kegiatan promosi. Sumber daya manusia dibagi menjadi 2, yaitu tenaga kerja berdasarkan kualitas dan tenaga kerja berdasarkan sifat pekerjaan. Tenaga kerja berdasarkan kualitas meliputi 1. Tenaga kerja terdidik, contohnya dokter, guru, arsitek. Yang kedua, tenaga kerja terlatih, contohnya penjahit, sopir. Dan yang ketiga, tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih, contohnya kuli bangunan dan petugas kebersihan. Untuk tenaga kerja berdasarkan sifat pekerjaan dibagi menjadi 2, yaitu 1. Tenaga kerja jasmani, contohnya kuli bangunan, penjaga kebersihan, dan lain-lain. Yang kedua, tenaga kerja rohani, contohnya dosen dan guru. Faktor produksi yang ketiga adalah modal, yaitu barang-barang atau peralatan yang dapat digunakan untuk melakukan proses produksi. Modal menurut beberapa sumber meliputi 1. Modal berdasarkan sumbernya, meliputi modal sendiri dan modal asing. Modal sendiri adalah modal yang berasal dari perusahaan sendiri, sedangkan modal asing adalah modal yang berasal dari luar perusahaan, misalnya dalam bentuk pinjaman modal. Yang kedua, berdasarkan sifatnya, dibagi menjadi 2, yaitu modal tetap dan modal lancar. Modal tetap adalah modal yang dapat dipakai secara berulang-ulang, sedangkan modal lancar adalah modal yang akan dihabiskan dalam sekali pakai. Yang ketiga, ada modal berdasarkan bentuknya, dibagi menjadi 2, yaitu modal konkret dan modal abstrak. Modal konkret meliputi bangunan, mesin, kendaraan, dan peralatan. Modal abstrak meliputi hak paten, hak merek, atau goodwill. Yang keempat, modal berdasarkan kepemilikannya dibagi menjadi 2, yaitu modal individu dan modal publik. Modal individu adalah modal yang berasal dari perorangan dan hasilnya menjadi sumber penghasilan bagi pemiliknya. Sedangkan modal publik adalah modal berasal dari pemerintah untuk kepentingan umum. Faktor produksi yang keempat adalah kewirausahaan. Adalah suatu kemampuan yang ada dalam diri seseorang dalam menggunakan faktor produksi sehingga mendapatkan hasil yang diinginkan. Beberapa hal penting yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha yaitu perencanaan gerakan pengawasan dan pengorganisasian. Dan faktor produksi yang terakhir yaitu yang kelima adalah sumber daya informasi, adalah keseluruhan informasi dan data yang diperlukan oleh perusahaan untuk mengoperasikan bisnisnya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.